Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazir Razakul Haq dari Universitas TISEB dari Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang telah saya baca dari buku yang berjudul At-Tariq Ilal Qulub, Bagaimana Menyentuh Hati, Kiat-Kiat Memikat Objek Dakwah, yaitu pengarang adalah Abbas As-Sisi. Nah, buku ini menceritakan bagaimana perjalanan dakwah yang dialami penulis pada saat ia menjadi salah satu dalam dakwah Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Imam Hasan Al-Banna. Nah, di buku ini menceritakan bagaimana sebaiknya para dai dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala di berbagai daerah Timur Tengah. Beliau memberikan juga kiat-kiat dalam berdakwah, bagaimana cara para dai agar dapat mengambil hati orang-orang muslim lainnya agar mengikuti jalan Ikhwanul Muslimin. Bagaimana agar para muslimin ini bergerak hatinya untuk mengikuti jalan dakwah ini dengan secara sukarela tanpa paksaan dan iming-iming duniawi. Nah, di sini juga beliau menjabarkan bagaimana perjalanan dakwah beliau yang tidak hanya di satu tempat, melainkan di berbagai tempat. Kemudian diceritakan pula kisah-kisah Imam Abu Hasan Al-Banna, bagaimana beliau ini menarik hati para muslimin, bagaimana beliau ini mampu menjadikan pemimpin yang bijaksana, dan bagaimana beliau mampu membuat sebuah pertengkaran ini menjadi sebuah peluang dalam dakwah. Penulis juga memberikan contoh cerita-cerita Rasulullah SAW, kisah-kisahnya Abu Hasan Al-Banna, agar sebagai contoh praktik kita dalam berdakwah dengan orang lain. Perlu langkah cermat dan tepat dalam dakwah. Pendekatan dengan lemah lembut, tidak boleh berputus asa dan terus berusaha. Tapi jangan terpaku pada satu orang. Ambillah yang mudah dan tinggalkan yang sulit. Nah, dan juga menghafalkan nama merupakan hal penting yang melahirkan interaksi dan saling percaya sesama individu. Langkah awal mengikuti hati. Beberapa metode yaitu tanamkan rasa suka menghafal nama orang lain. Saat sedang berkenalan, sigap menghafalkan namanya, lalu mengingat-ingat dan menggunakan dalam percakapan. Tugas kita ketika kita berdakwah, kita harus ingat bahwa kita adalah dai, bukan ulama atau fuqaha. Ketika kita berdakwah, harus diingat bahwa kita akan memberikan hadiah, maka persiapkanlah hadiah terbaik untuk mereka. Al-Quran adalah pembangkit, sumber tenaga yang justru dicampakkan sehingga hati menjadi gelap gulita. Tugas kita adalah mengalirkan kembali tenaga itu ke dalam kehidupan yang telah rusak. Nah, di buku ini juga menjelaskan tentang rintangan dakwah. Setiap individu memiliki masalah atau rintangan yang ada pada dirinya sendiri. Sebagaimana seorang yang hatinya terkunci sulit menerima dakwah, kita harus ingat bahwa syaitan pun memiliki program untuk membuat manusia menjadi sesat. Maka kita sebagai pendakwah pun harus memiliki program untuk menghancurkan kesesatan itu. Nah, seorang dai harus melihat kebaikan yang ada pada orang lain dan berusaha memupuk kebaikan-kebaikan tersebut. Setelah itu, keteladanan perilaku yang ikhlas mempunyai pengaruh besar dalam berdakwah. Tatapan iri dan dengki akan menimbulkan kebencian. Nah, sedangkan tatapan yang dipenuhi rasa kasih sayang karena iman akan menimbulkan cinta. Mungkin cukup sekian sedikit informasi yang buku yang telah saya baca. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.